Ada yel-yelnya dulu nih, ya. Oke. Nah, jadi kalau saya bilang selamat siang Sinar Midbana Mas Tim, nanti kalian dalam posisi duduk, ya. Kalian berdiri. Kabar saya baik, luar biasa. Yang penting cuan ya. Karena kan hari ini kita berbicara tentang financial investment ya. Oke, jadi mungkin Ibu Denta boleh bantu saya? Enggak, belum. Nanti kita tes dulu, kita testing dulu ya. Oke. Nah, oke. Kita coba tes dulu ya. Kita coba tes dulu. Kalau saya bilang selamat siang Sinar Midbana Mas Tim. Kabar saya baik, luar biasa. Yang penting cuan. Oke, tetap Midbana Mas Tim. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah sebelum itu kita juga mau menyambut dari we would like to welcome our team BOD members Daisuke-san and Sota-san. Kemudian juga ada Bu Evelyn dan juga 1, 2, 3 Bapak Tung Desa. Selamat siang. Apa kabar? Siapa yang mau angkat tangan katakan saya? Siapa yang mau kelihatannya sama nih? Pertanyaannya baru sebentar sebagai. Saya tanya dulu sebentar. Yang punya tangan kanan angkat. Oke, saya tanya siapa yang benar-benar kepingin sangat-sangat jadi kaya raya luar biasa? Siapa yang mau angkat tangan dua katakan saya. Saya doakan kaya raya semua. Amin. Amin gitu ya. Jadi berapa waktu yang lalu saya dipilih sebagai pembayar pajak. The province in Banten choose me as the best taxpayer together with Sinar Masland. How can that be? How can that be? Mana bisa gitu ya? 100 taxpayer bareng dengan Bumi Serpong Damai, bareng dengan Angkasa Pura, terus bareng dengan Krakatau Steel, terus kemudian bareng dengan jadi banyak perusahaan gede-gede nyelip ada Tong Desa Waringin individual. Aneh ya? Aneh? Karena jual 2 hotel. Because I sell 2 hotel, so that's why I pay tax so much and they choose me one of the best taxpayer. Ya, oke lah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, why saya jual hotel? Tanya dong, why? Siap-siap, ikutin saya. Apa? Ayo bilang. Bapak Ibu, saya tahu ini kelihatannya belum memberikan respon. Gini, apalagi khususnya siang-siang gini, betul ya Pak Fendi ya? Jadi kalau siang-siang gini banyak orang itu terimanya cuma sedikit. Saya tahu ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, terbukti saya praktekkan sendiri, bisa invest banyak di Sinar Masland juga ya. Yes. Pak, mungkin biar semangat dulu kali ya. Oh, jangan khawatir, nanti apa ini tak kebukin betul. Nah, mungkin kita butuh nih kata sambutan dulu ya dari tim BOD-nya kita. Wah, boleh. Nah, ini ada supaya lebih semangat lagi teman-teman. Oke, so we would like to invite Daisuke-san to give the opening speech. So, give them, motivate them. If they do not want to answer my question, just oh, cut salary. Cut salary. Daisuke-san. Yes. Good afternoon. Selamat siang. Oh. Yeah, I'm looking forward to coming today to hear the nice seminar. So everybody, so this year, SMM now is employees over 90. 90 ya. Sudah, saya translate ya, translate free translation. Sudah karyawan sudah 90, so I become your translator. Okay, no problem. Yes. Yeah, 19. So now the HR section department is prepared such kind of a nice program. Nah, ini HR sudah tepuk tangan dulu untuk HR-nya. Ada nice program gitu ya. Today the Sinar Masland also support us SMM and to invite Tun Dun Sam. Yes, Tong Desem San.
Yeah. Everybody run a lot to get the money. Nah, semua bersama pertanyaan. Di sini kepengen dapat duit banyak? Amin? Oh, amin. You say right, yes. Of course, so we are now the develop a lot. Of course, not only here, everybody develop ourselves, right? Myself, right? Bukan hanya Hira, tapi semua orang harus berkembang juga secara pribadi. Yeah, today is a very good timing to run and to get a good timing to have make a chance and also to be. How do we consider to your everybody's success? Nah, ini jadi ini benar-benar kesempatan yang bagus untuk membuat kita masing-masing semua bisa tambah sukses. Amin. Yeah. So yeah, okay. Please, everybody enjoy this session and to learn more. To go back next, say to use a good energy to work more, right? Okay. Jadi terima kasih dari Sugisan, thank you, arigatou gozaimasu. Jadi terima kasih. Jadi semuanya di sini semoga pulang di sini bawa energi baru dan teknik-teknik investasi yang baru. Siap? Nah, saya tahu Bapak Ibu ilmu ini bermanfaat, tapi kalau Bapak Ibu cuma mendengar aja, kira-kira ingat berapa persen? 10%. Besok nama pembicaranya siapa tidak ingat. Nama saya Tung, di saya Waringin, saya biasa dipanggil Pak Tung. Lumayan daripada istri saya dipanggil Butung. Lebih susah istri saya. They call me Pak Tung. Pak Tung is a statue. Kalau Butung, nah beruntung gitu ya dapat Pak Tung. Nah sekarang ternyata kalau Bapak Ibu datang sini khususnya jam segini banyak sekali yang ngelonjor. Bapak Ibu tahu ngelonjor? Ngelamun jorok. Pembicaranya ngomong kemana, Bapak Ibu ngelamun kemana. Nah kenapa kok bisa? Karena banyak yang tidak mau terlibat. Suruh angkat tangan kanan, cuman angkat tangan kiri, sore dikit, ketepok tidur. Tidak pernah ingat. Tapi kalau Bapak Ibu terlibat, misalnya angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Ketika Bapak Ibu ditanya, setuju, cuma jawab setuju, gitu aja. Ternyata konsentrasinya akan ada di sini dan kita akan bawa manfaat yang paling banyak. Jadi dalam kesempatan ini saya minta semua untuk terlibat. Setuju? Ya, baru separuh. Saya minta semua untuk terlibat. Setuju? Terlibatan pertama, angkat tangan kanan lagi. Tepuk bahu sebelah kanannya, katakan, Bapak Bu, tolong handphonenya dimatikan. Please turn off your handphone. Oke, yang saya handphone sampai saya bawa ke belakang gitu, karena bisa mengganggu konsentrasi Anda. Yang tidak enak mengganggu kanan kiri, yang paling tidak enak mengganggu pembicaranya. Ngomong apa ya tadi? Wah, ilmunya berkurang sebagian. Nah, sekarang sudah dimatikan handphonenya, silent. Nah, sekarang Bapak Ibu, nih, karena saya dipepet, Pak Tung waktunya harus press gitu ya, harus eksak. Bapak Ibu, tadi saya datang, yang datang cuma when I come here, the only one that you attend that Mr. Daisuke-san and Mr. Sotaru-san. Nah, yang lain kemana? Mereka datang on time, tapi minta bubarnya juga on time. Waduh. Nah, oke. Sekarang begini. Jadi saya tahu juga kita akan belajar dalam situasi bergembira. Boleh kita bergembira? Boleh? Nah, selalu dijawab, ikutin gerakannya, kita akan jauh lebih segar. Jadi saya akan minta bergembira. Siap? Oh siap, tolong berdiri semua. Please stand up. I attend seminar in US, in San Diego at that time, Leadership Academy, 7,500. Pelatihnya cuma keluar, seminarnya 5,5 hari. Pelatihnya keluar cuma ngomong begini aja, sampai di atas panggung gitu. Pelatihan selama 5,5 hari ini, boleh kamu lupakan semua. Tapi kalau harus ingat satu hal ini aja. Ketika kamu duduk minta berdiri katakan sesuatu hal yang membuat kamu semangat. Berdiri. Yes! Bayangkan Bapak Ibu, duduk berdiri yes gini aja nilainya 7.500 US. Waktu itu saya tidak paham, I don't understand why. Just stand, yes, 7,500 US. Tapi manusia tanpa disadari mengukur energinya satu dengan yang lain. Ya atau ya? Orang loyo dia tahu, orang semangat dia tahu. Jadi dalam kesempatan ini, Bapak Ibu kalau saya minta berdiri, tolong tetap berdiri dan tepuk-tepuk ngomong yes. Siap Bapak Ibu? Siap? Oke, tolong berdiri semua. Yes! Tetap berdiri. Nah, boleh kita lebih bergembira? Boleh? Nah, boleh mari tepuk tangan yang meriah. Mulai go!
Stop. Saya tanya, siapa yang belajar lebih cepat? Orang yang sudah tua, dewasa, atau anak-anak? Kalau anak-anak tepuk tangan gimana? Nah, saya tes dulu. Siapa yang sudah punya anak? Angkat tangan. Siapa yang belum punya anak? Angkat tangan. Siapa yang sudah punya tapi di sini ngakunya belum? Angkat tangan. Wah, terima kasih. Dia anaknya berjajaran di mana-mana. Lagi. Oke, anak-anak begini Bapak Ibu. Nih ya. Boleh saya beri contoh anak-anak tepuk tangan? Boleh? Biasanya matanya besar, giginya kelihatan, tepuk tangannya keras pakai suara. Yeay! Dan ini ada ilmiahnya. Ada apanya? There is a science behind the clapping very loudly like this one. One doctor, Bapak Ibu, profesor in India, dia meneliti bahwa manusia kalau duduk terus, itu kelenjar getah beningnya tidak berfungsi dengan baik. Kelenjar getah bening itu fungsinya menyaring racun, virus, dan bakteri. Our lymph system not work well when we just sit down like this one. Nah, itu tepuk tangan, gitu, butir-butir darah. Our blood, yang kemek-kemek minum dadak bulat-bulat, bring more oxygen to our healthy system. Jadi, ketika ada tepuk tangan yang keras, itu adalah untuk kesehatan kita. Boleh kita tepuk tangan seperti anak-anak? Boleh? Boleh ikuti saya. Mari kita mulai. 1, 2, 3, go! Yeay! 2 kali tepuk tangan. Boleh lebih sedikit lagi? Boleh? Kalau boleh Bapak Ibu, kita belajar satu jurus yang namanya hus. Satu jurus yang namanya apa? Hus. Caranya begini, tangan kiri depan, tangan kanan di belakang, kita goyang dan kita teriak dengan mantap. Wow! Yes! Wow! Ini penting karena banyak sekali orang stres khususnya di sinar dana ini karena dilarang berteriak, betul? Berani, tak paham bahasa Indonesia Anda berani, padahal saya pura-pura loh ya. I think you understand some part of Indonesian, right? So I just say to them, so many people stress, especially in the sinar family, because they're not allowed to shouting. So actually no, I asked them to shouting. Are you alright too? Okay, Okay, of course sudah okay ya. Nah, tapi ngomong-ngomong waktu teriak ini, wow, biasanya aku saya, jangan, oh yes, oh no, oh yes. Siap? Mari kita mulai. Boleh lebih sedikit lagi, boleh? Ini penting Bapak Ibu. Ini pelajaran juga dari satu orang yang namanya Profesor Dr. Ami Kadi, AMYTUDD, dari Harvard University. Dia di TED Talk menyatakan begini. Dia orangnya minder Bapak Ibu. Siapa di sini yang pernah menunda? Angkat tangan. Siapa yang suka menunda dalam kehidupannya? Angkat tangan. Termasuk yang tidak angkat tangan. Ayo. Siapa yang pernah ragu-ragu? Angkat tangan. Termasuk yang tidak angkat tangan. Nah, ternyata dia mengatakan gini, our emotion is created by our motion. Emosi kita diciptakan dari gerakan kita. Our emotion is created by our motion. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, oke ya. Coba dagu ke atas, terus kemudian tangan di pinggang, terus bahunya lebih lebar ini, bahunya seperti bawa ransel 40 kilo, dagu ke atas. Dalam posisi seperti ini Bapak Ibu, ya, gini Bapak Ibu. Ternyata menurut si Profesor Doktor dari Harvard ini kalau Anda begini 2 menit saja, berapa menit? 2 menit. Hanya dalam waktu 2 menit, ternyata hormon adrenalin kita naik 20%, hormon stres kita noradrenalin turun 25%, keberanian kita untuk take action naik 84%. Ini 2 menit ini aja. Jadi diharapkan kalau Anda kepingin sehari emosinya bagus, Anda pagi hari habis mandi ngaca sambil telanjang. Yang telanjang tambahan saya sendiri ya. Lihat ke atas Anda senyum begini. When you do like this one only 2 minutes, suddenly your emotion become very good one. It's amazing. Nah, siapa yang saya mau share hanya dalam waktu 10 detik. Dalam waktu berapa lama? 10. Membuat kita dari ragu-ragu jadi berani, Bapak Ibu mudah-mudahan jadi take action. Siapa yang mau katakan saya? Siapa yang mau katakan saya? Caranya gini, satu jurus yang namanya guncang bumi. Satu jurus yang namanya apa? Guncang bumi.
Guncang musik The Building ini, guncang bumi adalah kita lunjak-lunjak. Kita apa? Kalau Anda lunjak-lunjak hanya 10 detik, go, 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 go. Kejar kita beli menyaring racun, virus dan bakteri, oksigen masuk dalam tubuh kita, mendadak kita feeling good, keberanian kita take action jauh lebih besar. Siap? Siap! Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu, yang namanya guncang bumi itu ada skala Richternya antara 1 sampai 9. Ketika saya bilang, mari kita guncang bumi dengan skala ter 9, kita loncat dengan teriak go, 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 seperti itu. Tapi kalau saya ngomong cukup skala ter 1, tidak perlu loncat, cukup jinjit aja sambil ngomong ke. Nah, itu skala ter 1. Sekarang kita akan tes dulu dengan skala ter 3 selama 3 detik. Siap Bapak Ibu? Siap! Siap? Saya tahu walaupun ngomong siap, pernah tidak ketika sudah 1, 2, 3, kita loncat dan go, go, go. Selalu ada teman Bapak Ibu yang tidak melonjak, cukup gini aja. Kayak orang gila. Padahal sudah dijelaskan secara ilmiah, betul? Dan ngomong-ngomong, gila adalah kesepakatan. Gila adalah apa? Jadi ketika seorang sepakat lonjak, yang tidak lonjak berarti? Gila. Nanti ada yang mau gila lu. Kecuali yang hamil. Jadi bapak-bapak boleh tidak lonjak asal dia hamil. Ada bapak-bapak. Ibu-ibu ada yang hamil atau? Anda boleh tidak lonjak karena saya tidak berani menggaransi menghamili Anda lagi. Bapak-bapak tahu menghamili itu butuh perjuangan dan kenikmatan. Nah, nikmat aja nih. Sekarang kita akan tes dulu dengan skala ter 3 selama 3 detik. Siap Bapak Ibu? Siap! Are you ready? Say yes! Yes! 1, 2, 3, mulai. Go, 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 go. Stop. Ini pemanasannya. Sekarang kita akan guncang bumi sungguh-sungguh selama 10 detik dengan skala Richter 10. Berarti selesai kita guncang bumi, minimal ini harus retak-retak. Caranya gimana? Bapak Ibu tidak perlu lonjak dulu. Saya akan tepuk perlahan, Bapak Ibu tepuk perlahan. Saya keras, Bapak Ibu tepuk keras. Saya cepat, Bapak Ibu cepat. Kemudian kita hitung 1, 1, 2, 3, kita lonjak dengan mata go, go, go selama 10 detik. Kemudian kita tutup pakai bus rame-rame. Yes. Wow, rasakan perubahannya terhadap semangat kita. Siap? Siap Bapak Ibu? Sebelum kita selesai. Oh yes, wow. Tangan dua begini semua. Tangan dua begini semua, ikutin kata saya. Hidup setiap hari. Kemudian Bapak Ibu akan saya tanya, hiduplah dengan telunjuknya diganti jempol, katakan dahsyat. Siap? Ya. Hidup setiap hari. Hiduplah dengan dahsyat. Siap Bapak Ibu? Mari kita mulai. Silakan bro untuk katakan saya mbahnya dahsyat. Siapa yang mbahnya dahsyat? Satu sen masuk di sini, kembali jutaan kali di sini. Benjamin Franklin, bapak kemerdekaan Amerika. Seharusnya dia yang jadi George Washington. Kalau ketemu Benjamin Franklin, hormat. Karena dia yang merekrut Benjamin Franklin. Jadi dia sudah jadi presiden, tak mau. Ketika mereka tidak, tugas saya memerdekakan Amerika saja. Untuk itu dibalas sama George Washington, wajahnya Benjamin Franklin ditaruh di mata uang terbesar di Amerika, $100. Siapa dia? Ya dia yang merintis kemerdekaan Amerika. George Washington, panglima perangnya, yes. Tapi Bapak Ibu, Warren Buffett mengatakan, investasi mana yang paling menghasilkan? Leher ke atas. Ketika dia pengetahuannya, dia mempunyai pengetahuan, makanya jadi hari ini. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu terus mau investasi yang terbaik, leher ke atas. Pertanyaan saya, investasi leher ke atas penting atau penting banget? Tolong jawab, penting atau penting banget? Sesuatu hal kalau Anda anggap penting, tapi tidak ada aliran energi, tidak ada apa? Tolong sampaikan. Selalu jawab, aliran apa? Energi itu adalah apa sih? Uang itu energi. Waktu, energi.
tenaga, energi. Fokus kita, energi. Uang, waktu, tenaga, fokus kita. Itu adalah energi. Nah, pertanyaannya, orang tua Anda penting nggak? Penting. Kesehatan Anda penting nggak? Penting. Olahraga penting nggak? Penting. Belajar penting nggak? Penting. Sesuatu yang Anda anggap penting, kalau tidak ada jadwalnya, sekali lagi, tidak ada apa? Jadwal. If you don't have schedule for something that you think very important, only 3 possibility. 1, bullshit. Anda omong kosong, tai kebu. Nah, bullshit kan terjemahannya tai kebu, betul ya? Bullshit, tai kebu. If you don't have the schedule for your something that you think important, bullshit. Number 1. Number 2, Anda sibuk menipu diri sendiri. You do call the self-deception. Sesuatu Anda nggak penting, enggak lah, aku lebih repot gini, aku nggak sempat, nggak punya waktu. No. Anda sibuk menipu diri sendiri, Anda yang penting tidak ada pentingnya. Yang ketiga, you really stupid. Goblok. If you think something that very important, Anda tidak punya jadwal, misalnya olahraga, penting nggak? Kalau Anda tidak ada jadwal, omong kosong tai kebu. Orang tua Anda penting bagi Anda, tapi Anda tidak pernah meluangkan waktu. Entah setiap hari video call, seminggu 2 kali video call, saya sebulan 7 hari dengan orang tua, omong kosong tai kebu. Misalnya olahraga, oh nanti mau seminggu 3 kali boleh, tapi kalau saya sudah punya habit, saya habit minimal 1 hari sekali jongkok. Sekarang saya tanya, otot yang paling penting dalam hidup Anda mana? Semua penting Bapak Ibu, tapi satu yang paling penting, otot kaki Bapak Ibu. Kalau Anda tidak bisa squat Bapak Ibu, bullshit. Saya 2 tahun minimal, begitu saya tahu minimal sekali-kali. Sekarang sudah minimal 10 kali. Push up baru minimal 1 hari 20 kali. Saya tidak pernah senang delosor gini. Saya push up, push up dong, separuh gini aja. Tapi luangkan waktu. Belajar minimal 1 hari 2 halaman aja. Berapa? 2 halaman. Oh, creating habit is... Bapak Ibu punya ada 5 resep sukses dalam kehidupan. There's so many success recipe in life. 7 recipe, 3 recipe, 4 recipe, 101 success recipe. If I only choose one, kalau saya hanya boleh 1 Bapak Ibu, habit. Kalau Anda punya habit Bapak Ibu, habit jadi langsing. Anda tidak punya goal, tidak punya alasan, tetap langsing. DNA pun kalah. DNA saya gemuk. Mama saya 90 kilo, adik saya 120 kilo. Tung diseparingin ukuran celananya sejak menikah sampai hari ini sama. Bilang dong, tanya dong, kok bisa? Habit saya habit langsing, tiap hari nimbang, tiap hari. Begitu sudah lebih setengah kilo aja dari berat ideal saya. Berat ideal 78 sampai 83. Kalau pagi ini 82. Begitu saya bisa 83 setengah. Pagi sudah tidak makan, siang makan salad, sore makan salad, 2 hari sudah turun 1 kilo. Jos? Semuanya ikut saya. Ternyata habit Bapak. Demikian juga untuk kaya. Demikian juga untuk apa? Kaya. Anda tidak punya goal untuk kaya. Anda tidak punya alasan sangat kuat untuk jadi kaya. Tapi habit Anda kaya. Anda kaya. So simple Bapak. Anda tidak punya goal keluarga Anda harmonis, tapi Anda punya habit yang dimiliki oleh keluarga harmonis, Anda harmonis. So simple. Tidak punya guru, tidak punya mentor, tidak masalah. Habit Anda, kayak saya habit nimbang. Nah, saya Bapak Ibu, saya akan share habit-habit saya bagaimana jadi salah satu pembayar pajak tadi gitu ya, yang terbaik di Banten, dipilih 100 bisa, itu bagi saya, kaget juga gitu ya. Jadi, it's amazing gitu ya. Termasuk bisa beli tanah. Saya beli tanah di BSD di depan AIS 5046 meter. Saya beli tidak pakai modal. Bilang dong, kok bisa? Kok bisa? Pakai passive income. Orang heran, beli tanah 5.000 meter di depan AIS, semeter berapa sekarang Bu ya? 20 juta, 25 juta sekarang, 19 berapa? Di bawah 30. Misalnya kalau 20 juta aja sudah 100 miliar gitu ya. Iya tuh ya. Itu saya bayar pakai passive income. Ikut saya. Nan, apa? Tanya dong, apa itu? Enak tenang.
Dahsyat? The last 39 bulan. The last 39 bulan saya beli 39 properti. Termasuk salah satu tanah di BSD. Termasuk baru aja ini saya beli tanah bukan tanah, hotel di Solo. Saya beli, saya ambrukin. Ini nanti saya mau bangun Hilton di Solo. Josh? Hilton sudah sign already extend agreement with the Hilton. Here not planned yet. OCBC want to rent, Indomart want to rent, Alfamart want to rent, so not yet. Actually I have plan to build the TDW Tower gitu ya. Jadi kenapa kok di depan ice? Karena yang di Greenwich pada waktu itu mau, namanya Greenwich betul? Greenwich ya. Itu saya mau kasih landasan heli. I won't put the helipad on top, but they not allow. So I finally I choose in front of the ice karena dia boleh kasih the helipad on top. Yes, rumah saya ada landasan helinya juga. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, nanti next time with drone. So with the future. Nah, pertanyaannya kok bisa? Sekarang Bapak Ibu, always learn what really matters in life. Belajar ilmu-ilmu yang penting dalam kehidupan. Luangkan waktu Bapak Ibu satu hari 2 halaman, 2 nonton 5 menit, 10 menit TED Talk tentang apapun Bapak Ibu. Ya tentang investasi, tentang kesehatan, tentang relationship, tentang apapun. Nah, investasi yang terpenting adalah investasi leher ke atas tadi. Pertanyaan saya, apa hal-hal yang penting dalam kehidupan? Caranya, you cari pasangan with the partner A and B, cari pasangan Bapak Ibu, kamu A, kamu B. Menurut Anda apa hal-hal yang penting? Dalam hidup ini kalau tidak ada yang penting, hidup Anda akan mengalir. Dan kalau mengalir, ke bawah. Mengalir always ke bawah Bapak Ibu. Hanya ikan mati yang ikut air mengalir. Nah, supaya kita tidak hanya mengalir, kita belajar apa? Kita harus tentukan apa yang penting dalam kehidupan kita. Siap? Bangsa, siap? Siap. Jangan nunggu kena COVID hampir mati, Bapak. Saya kena COVID hampir mati. Gak bisa bernapas, mau gigil gak karu-karuan. September 2019 saya ikut triathlon. Maret kena COVID, Maret kena COVID, Bapak Ibu. Jalan gak bisa. Jangan nunggu seperti itu Bapak Ibu. Finally telat mumpung masih sehat semua. Dan saya doakan Anda sehat, doakan saya sehat panjang umur juga. Amin. Nah sekarang tentukan pasangannya A dan B. Anda diskusi siapa yang nanti saya minta diskusi dulu. Menurut saya dalam hidup, what is important in our life. So we the partner, Mr. Sotaru-san, Mr. Sotaru ya. And Mr. Daisuke, so we discuss what is the. Tolong tentukan siapa A, siapa B. Yo, A angkat tangan. Ayo A angkat tangan. Ayo yang A mana? Aku B nih. A angkat tangan. B angkat tangan. Sekarang kita mulai dari A. A angkat tangan. Tepuk baunya. B. Ikuti kata saya. Sekarang giliran kamu yang sharing lebih dahulu. Jadi yang sharing siapa? Apa menurut Anda yang penting dalam hidup? Supaya Anda bisa belajar banyak hal di sana untuk meningkatkan diri. Ini investasi yang terbaik Bapak Ibu. Anda belajar hal-hal yang penting. Mana tidak penting silakan. Ya. Discuss what is important in your life. Health, okay. Money, okay. Spiritual, God, okay. Family, okay. Apa saja sebutkan. Yang paling penting bagi saya seks. Yang nomor 2 seks, nomor 3 seks, nomor 4 seks, 5 seks. Seks nomor aja. Very good. Apa yang penting menurut Anda? Ayo. Saya doakan apa yang katakan benar-benar terpenuhi nanti. Oke, sekarang gilirannya B. B angkat tangan, B. B ayo, tepuk bawahnya A. Ikutin saya. Sekarang giliranmu yang ngomong. Silakan, sekarang A ngomong. Menurut Anda yang penting apa? Ayo. Teman-teman, kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari video-video saya, silakan subscribe dan Anda klik di loncengnya sehingga Anda bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru. Anda dapat informasi, kemudian share kepada orang lain dan like, karena kalau Anda share, ini saya belajar dari teman yang beragama Islam bahwa semua orang pasti meninggal dunia. Kalau Anda meninggal dunia, tinggalkan 3. Anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya baik, kemudian amal jariahnya, kemudian 3 ilmu yang bermanfaat. Kalau Anda share ilmu ini kepada orang lain dan ternyata orang lain bisa mendapatkan manfaat, kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah tidak ada.
Jadi please share kepada orang lain dan like. Semoga bermanfaat. Saya Tung Disemaringin mengucapkan salam dahsyat. Jenis kelamin perempuan, pakai jilbab. Yakin Pak? Berapa foto apa? Foto KTP. Silakan Ibu Betty. Yang terpenting sih, yang terutama sehat dulu. Apalagi? Sehat nomor satu. Oke, terus? Pendidikan. Oke, very good. Terus? Cinta. Penting kan? It will come along the way. Yakin. Anda tidak pernah meluangkan, ya tenang aja, kan dia punya passive income dari suami, bro. Makanya suaminya ditambah, oke? Oke Pak. Oh, oke lah. Bapak ya. Suaminya 2, 3, 4 harus passive income. Oke, tepuk tangan gue sih. Kemungkinan terburuk tanpa harus takut kemungkinan terburuk, tapi siap. Siap-siap untuk yang terbaik usaha, tapi kalau ada yang terburuk kita siap. Kalau bisa jangan jadi gitu ya, dicegah. Nah, bijaksana berarti bermanfaat orang banyak, bermanfaat diri sendiri. Kalau bermanfaat untuk orang banyak saja, tapi diri sendiri rugi, itu namanya pahlawan. Pahlawan itu mengharukan untuk yang dibantu, menyedihkan untuk yang ditinggal. Betul? Saya nggak pernah mau jadi pahlawan, saya mau jadi pahlawan yang bijaksana. Bermanfaat orang banyak, bermanfaat diri sendiri. Kalau dari sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, merugikan orang lain, diri sendiri untung, itu namanya kriminal. Kalau diri orang lain rugi, diri sendiri juga rugi, itu kebodohan. Nah, kalau saya bijaksana mempunyai 4 unsur. Win-win. Bermanfaat orang banyak, bermanfaat diri sendiri, nikmat jangka panjang, nikmat jangka pendek. Nah, ini fokus tentang misalnya. Tapi kalau saya Bapak Ibu, ini ya, kalau saya supaya Anda ngapalin gampang, sebetulnya ada 7 yang penting dalam kehidupan Anda. Terserah Anda nanti mau tambahkan enggak. Ibu bilang uang tidak penting, suaminya udah kaya raya, bapaknya kaya raya, oke dong, boleh nggak? Nggak masalah. Bapak Ibu dikatakan oleh Warren Buffett, Pak Diki itu ada ya. Anda boleh kok mengatakan bahwa uang tidak penting, tapi pastikan diri Anda kaya raya dulu. Betul? Apakah saya uang tidak bawa bangsa uang nomor sekian? Oke, misalnya begini Bapak, supaya Bapak ingat, saya teknik belajar, cara belajar itu penting. Ada cantolan-cantolannya. Oke, ikuti gerakan. Ikutin apa? Dan suara. Dan apa? Nomor 1, yuk. Tangan ke atas. Nomor 1 kan di atas. Ini pakai letak. Nomor 1 adalah yang namanya spiritual. Nomor 1 adalah spiritual. Nomor 2 intelektual. Nomor 3 turun sedikit. Emosional. Apa? Yang nomor 4 ke samping. Physical health. Apa? Physical health. Nomor 4 physical health. Oke? Yang nomor 5 Bapak Ibu. Nomor 5 finansial. Nomor 5 apa? Nomor 6 Bapak Ibu relationship. Orang-orang yang dekat dengan kita. Nomor 7 Bapak Ibu sosial. Bapak Ibu akan cepat ingat kalau tekniknya sama. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4? Nomor 5? Nomor 6? Relationship. 5, nomor 7? Bagi saya ini hal-hal yang penting Bapak Ibu. Saya tentukan pada waktu saya mau mutar kena COVID Bapak Ibu. Waktu mau mati Bapak Ibu, saat doa sama Tuhan, kalau diambil ikhlas. Oh, kalau Anda bisa sampai doa mau diambil bilang ikhlas, waduh, luar biasa, yang luar biasa. Saya bersyukur sudah dikasih kehidupan yang luar biasa ini, yang tidak mau satu ke Bapak Ibu gitu ya. Terima kasih sudah dikasih kehidupan yang luar biasa selama ini. Kalau diambil, saya ikhlas. Tolong kasih kesempatan diambil dengan bahagia. Dengan apa? Bahagia. Makanya saya di rumah sakit nyanyi terus, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yeah. Susternya sampai kalau lagi suntuk nyari saya, karena kalau situ pasien saya suruh nyanyi, ajak joget bareng. Satu-satu pasien rodok gila Bapak Ibu. Tapi dikangani suster-suster sama dokter-dokter. Nah, balik Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita, saya bijaksana, sehat panjang umur, keluarganya harmonis, anak-anaknya sukses dan berbakti, kaya raya, pasif income lebih besar dari gaya hidup yang saya mau. Penting, ilmu adalah very good. Jadi investasi yang terbaik menghasilkan adalah investasi leher ke atas. Investasi kemana? Leher ke atas. Siapa yang mulai hari ini mau terus belajar, angkat tangan saya. Tunjukkan jadwal Anda untuk belajar. Tidak ada belajar jadwal, omong kosong tai.
Atau Anda sibuk menipu diri sendiri, Anda penting, waktu berlalu, goodbye my love. Luangkan waktu 2 menit, ikut saya, berapa lama? 2 menit. Baca buku 2 halaman, baca buku 2 halaman. Caranya gimana? Kasih yang misalnya sebelum makan siang, baca dulu 2 halaman. Bangun tidur, baca dulu 2 halaman. Sebelum tidur 2 halaman. Misalnya gitu aja, selesai. 2 halaman aja, enggak apa-apa, seneng tambahin, enggak seneng, oke. 2 halaman aja. Nonton YouTube yang penting-penting, bagaimana teknik berciuman. Itu kan ilmu penting ya toh ya? Kira-kira penting nggak? 36 jurus Kama Sutra, Jos? Itu kan ilmu penting ya toh ya? Kalau dia bisa ngomong gini semangat semua. Lo Anda ciuman nggak ngerti jurusnya, Anda tahu yang namanya French kiss, tahu lah lidah sama lidah ya toh ya? Kalau Seoul kiss tahu nggak? Lo Anda nggak tahu gimana sih? Seoul kiss itu jadi mulutnya agak miring begitu Bapak Ibu gitu ya. Sama miring, agak buka, agak apa? Disedot udara. Kayak di vakum gitu, terus dibuka sih. Seoul, jiwanya tercabut. Jos? Banyak ilmu yang keren-keren gini nggak ngerti, ya toh ya? Ya toh ya? Loh saya kalau cerita nanti mukanya merah, padahal ini ilmu penting loh untuk membuat keluarga harmonis. Ya toh ya? Bagaimana membuat wanita bisa squid keluar banyak banget, penting nggak? Mau belajar sekarang? Ini jadi investment, jadi sex revolution. Tapi itu ilmu penting, tapi sayang dianggap tabu dalam kehidupan. Jadi ketika saya meluangkan waktu, oh ya hal ini penting, saya pengen tahu cara, akhirnya ketemu caranya. Rodok telat sih, umur 54 baru tahu. Tapi istri saya saja honeymoon, pulang true story Bapak Ibu, ketemu Pak Helmi Yahya sama istrinya di bandara. Istri saya bilang, Pak Helmi diajarin biar istrinya mengalami ultimate pleasure. Saya mau ngajarin gimana wajah saya merah kuning hijau. Tapi inilah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Luangkan waktu untuk belajar. Luangkan waktu? Jadwalkan. Satu hari 2 lembar aja lah, tapi ada jadwalnya. Siap? Mau tidur baca dulu 2 lembar, baru tidur. Nah kalau hari ini tidak baca, besok dibayar 4 halaman. Siap? Tapi tidak boleh luput lebih dari 2 hari. Manusia begitu mengabaikan sekali, mengabaikan 2 kali, ketiga kali sudah terbiasa mengabaikan. Kalau sudah 2 kali diabaikan, whatsoever harus baca. Demikian juga squat, whatsoever. Saya pernah diare Bapak Ibu, berdiri aja lemes ya tetap squat. Tetap apa? So what? Ikuti saya. So orang yang sukses Bapak Ibu, oke, orang yang disiplin jarang didisiplinkan oleh orang lain. Orang yang bisa menghukum diri sendiri jarang dihukum oleh orang lain. Anda bisa mendisiplinkan di hal-hal kecil, Anda akan mendapatkan kepercayaan untuk hal-hal yang besar. Siap? Siap. Siap? Siap. Uang Anda, ada nggak aliran uang Anda untuk belajar? Untuk hal-hal yang penting, untuk kesehatan, untuk orang tua Anda? Kalau tidak ada, 3 masih ingat? Nomor 1 bull. Yang nomor 2 sibuk menipu diri. Yang ketiga memang benar-benar saya goblok. Goblok jangan khawatir Bapak Ibu. Goblok itu adalah 1 tindakan, 2 tindakan. Pinter kualitas manusia. Jadi karena saya juga pernah goblok, Bapak goblok dan banyak hal yang saya lakukan goblok juga, kita boleh saling menggoblokkan, oke? Boleh kok kita goblok together. Goblok apa? Goblok. Yang penting jangan goblok forever, apa? Kita boleh goblok together. Yang tidak boleh goblok? Siap? Siap. Supaya tidak goblok forever, terus belajar. Ikut saya terus. Belajar. Siapa yang mulai oh investasi yang keren ini ada terus belajar. Siapa yang mau terus belajar yang lain? Angkat tangan saya. Bapak Ibu terlalu tegak, tolong berdiri dulu semua. Yes. Ayo, tenang, berdiri semua. Ayo berdiri semua. Mari kita mulai dulu. Mulai dulu katakan iya. Sampai katakan iya. Katakan uhu yang panjang. Oh. Depan katakan yang mesra. Oh yes baby. Nah itu sampai dulu kita lupa baterai AHA ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Mari kita berdiri, come on. Go.
nambahnya dahsyat. Investasi yang baik 1 bulan, 1 aja. 24 bulan kemudian hidup Anda berubah bumi dan langit. You are healthier, you are richer, Bapak Ibu. Anda jauh lebih semangat, keluarga Anda lebih harmonis, Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu dari dulu membiasakan banyak hal. Sejak menikah sampai hari ini, setiap tidur pasti meluk istri saya. Ya kadang istri saya lupa keramas, asem tenang. Dulu kok enak atau Sapanya dia, sorry Pak, lupa keramas. Ini hukumanku sebagai suami tidak berhasil membuat istri rajin keramas, ya tak peluk tetap. Ibu, bangun tidur saya mulai sambil senyum. Terima kasih Tuhan. Oh yes, tahu something good. Oke. Sekarang saya baru belajar tentang kesehatan, glucose revolution. Bahwa makan pagi itu savory. Jadi jangan yang gula, jangan yang tepung, dan savory itu yang gurih. Jadi telur sama alpukat. Makan siang sore itu glukos kita mendadak jauh lebih stabil, energinya lebih tinggi. Sebelum makan setengah jam sebelumnya 2 sendok cuka apel, cuka beras, cuka apa, terus dikasih air 250 ml diminum. Itu makanannya sama, glukosnya turun 30%. Yang ketiga, makan sayur dulu. Wadah, kalau gitu sayur dulu. Kalau nggak bisa ya makan cuka apel. Saya mulai bisa cuka apel tadi pagi juga. Cuka apel dengan damainya. It's very good one. Truly very good, very nice. Terus makan dulu, itu ada filmnya, kalau Anda mau nanti ada waktu saya puterin dulu. Orang Indonesia ngetes, katanya kalau makan, dia makan dulu, sayur dulu, dibalik, dia makan nasi, kemudian daging, baru sayur. Dites gulanya, dari 80 sekian, naik jadi 108 setelah 2 jam. Kemudian dibalik, makanannya sama persis besok paginya, sayur dulu, kemudian daging, baru nasi, telur baru nasi. Glukosnya dari 99 turun Bapak jadi 80 sekian setelah 2 jam. Kita jauh lebih stabil, jauh lebih begini. Berikutnya ketiga, Pak, makan dipisah-pisah tidak enak. Ya wes, kalau Anda tidak bisa terlanjur makan, tidak ada cuka, apa yang Anda lakukan? Setelah makan, jalan aja, 10 menit. 10 menit aja, glukos Anda turun 10. Glukos itu kalau tinggi, spike, Anda sugar rush. ADHD bisa attention deficit disorder. Terus kemudian begitu turun, Anda bisa lemes. Need sugar again, lapar lagi, makan lagi, jadi gemuk. Nah ini Bapak Ibu. Something good belajar apa? Something yang good 1 bulan, 1 aja. 1 bulan? 1. Kalau bisa 2 boleh, 3 boleh. Biasanya kalau 10 kebanyakan kita gak bisa Bapak Ibu. Tapi 1 bulan, 1 lagi. Saya biasakan 1 bulan, lagi, nambah 1 lagi. Dulu saya squat mulai sekali, setelah 2 tahun baru saya tambah jadi 10. Kapan squatnya? Pada waktu mandi. Saya mandi, waktu yang terbaik untuk membiasakan hal yang baik adalah pada waktu Anda sudah terbiasa, Pak. Kalau ada Islam, ada pas sembahyang, selesai sembahyang, sebelum sembahyang, nah itu paling jos. Kalau ada misalnya sebelum makan, anak saya, papa, aku pengen pantatnya nyemplung, anak perempuan saya. Itu katanya kalau squat gitu, oke, kamu sebelum makan squat aja, oke Pak. Sebelum makan squat 10 kali, ya sebelum makan squat 10 kali, Bapak Ibu, udah matanya, tuih, jos. Terjak jos? Dahsyat? Saya kena COVID, dokter bilang, cacat, paru-paru jebol. Saya treadmill 5 menit dan iso Bapak Ibu. Ya, pokoknya pagi hari bangun tidur treadmill dulu. Sekarang saya punya banyak kebiasaan, bangun tidur trampolin, doyong-doyong, dudek-dudek, 1 menit aja. Berapa lama? 1 menit. Saya pull up gak kuat Bapak Ibu, umur 50 sampai COVID ya gak pernah, sekali aja gak kuat. Beli, ya sudah, alat fitness ada di rumah. Tarik aja sambil silo Bapak, tarik, seret. Kalau sudah bisa di atas 12 kali, tambah berat. Kalau 6 kali tidak bisa ngangkat, saya ringankan. Sebelum makan, tarik aja. 6 kali 3. Mendadak, silo begini, kok naik? Berarti saya kuat. Ya udah, lepas naik, seret, mendadak bisa Bapak Ibu. Jadi saya dalam kondisi lebih kuat daripada masih muda. It's amazing. Habit, ikuti saya. Apa? Habit. Untuk terus belajar hal-hal yang baru, yang bermanfaat, hal-hal yang penting dalam kehidupan. Siap? Kalau tangan ke atas dulu semua, tepuk bahu sebelah kanannya, ikutin kata-kata saya. Duduk tegak, woi. Angkat tangan kiri, goyang sebelah kirinya sampai mencelat. Ya. Wah, investasi
Investasi kedua Bapak Ibu, ada 7 investasi yang luar biasa Bapak Ibu. Nomor 1 investasi leher ke atas, yang kedua teman. Ikutin saya. Apa? Hati-hati bergaul dengan siapa, jadi loh. Dulu saya ikut seminar Bapak Ibu, saya diminta menulis 5 teman saya terbaik. Silakan tolong tulis 5 teman Anda yang paling dekat, 5 yang Anda menghabiskan waktu paling banyak. Oh ya istri saya Pak, oh ya suami saya. Silakan. Tapi siapa teman-teman Anda yang paling baik? Yang paling dekat, yang paling habiskan waktu Anda, tulis 5. Ada. Kira-kira income-nya berapa? Kira-kira apa? Income-nya berapa? Anda bulatkan ke dalam juta terdekat, oh ini 5 juta lah, ini 20 juta lah. Kemudian Anda rata-rata, kemudian Anda apa? 5 Anda jumlah, kemudian Anda bagi, itulah Anda. Saya shock Bapak Ibu. Saya shock. Why shock? Karena, oh ya pas. 5 tahun berikutnya, saya ganti teman-teman saya dekat, tetap berteman dengan semua orang. 4 saya ganti, 1 tidak bisa saya ganti karena istri saya. Hidup saya berubah bumi dan langit. Kalau Bapak Ibu, tadi pagi saya sebelum kesini, saya ke Pantai Kapuk, ketemu partner saya di berapa belas proyek properti. Saya punya proyek properti banyak sekali, berapa belas. Namanya Pak Teguh Kinarto. Pak Teguh Kinarto itu punya PJM Group di Surabaya. Dia membangun rumah pada waktu itu lebih banyak dari Ciputra. Jadi lebih dari Ciputra, nggak tahu sama Sinarmas sekarang mungkin banyak. Tapi dia pada waktu tahun 80-an aja, 1 tahun itu sudah 100.000 rumah lebih. Resmikan di 27 kota madya dan kabupaten. Dahsyat atau dahsyat banget? Saya bergaulnya dengan itu. Kalau Bapak Ibu nonton, oh Pak Tok kok bareng sama Pak Hermanto Tanoko, sekarang katanya Forbes nomor 2 paling kaya di Indonesia. Uyuh, dahsyat amat gitu ya. Punya hotel bareng, punya office tower bareng. Pak Tok kok kerjasama dengan Pak Wilmar Martowa Sitorus, dengan Pak Ganda Sitorus, kok kerjasama dengan sana? Oh, luar biasa. Hati-hati bergaul jadi loh. Anda bergaul dengan tukang minyak wangi, Anda kecipratan? Wangi. Anda bergaul dengan kiai, Anda punya kebijaksanaan? Kiai. Anda bergaul dengan preman, Anda ikut jadi? Jadi mohon maaf, tolong kanan kiri, bilang tolong kanan kiri Anda bilang maaf ya, ayo bilang maaf dulu ya. Mulai hari ini saya tetap teman. Saya tetap teman. Bapak Ibu, kita tetap berteman dengan siapapun, boleh? Tapi waktu luang, Bapak Ibu, istri saya aktif di Presiden, jadi di Lion, di apa. Very nice, karena lingkungannya memang orang-orang hebat semuanya. Tapi saya hari ini, masa-masa saya bilang sama istri saya, umur tetap kita punya komunitas, ya, tapi tidak boleh terlalu banyak. Wasting your time, wasting your life. Karena mendadak istri saya di lahir ketemu banyak. Kalau anaknya menikah, masa kamu nggak datang kalau teman baiknya banyak? Betul? Kemudian orang tuanya meninggal, masa kamu nggak datang? Punya cucu, masa kamu nggak datang? Ulang tahunan, aduh sehari bisa ulang tahun 2, 3, tidak kapan mulai? Kamu boleh saya bilang teman akrab cukup. Kayak saya kalau Pak Teguh Kinarto ini datang, saya pasti temuin. Ya, saking dekatnya anaknya dia jadi anak saya gitu ya, anak angkat saya. Kenapa kok dekat? Ya karena dia dengan saya bergaul, dia jadi lebih sehat, lebih segar, lebih bahagia. Saya dekat dia jadi lebih kaya. Saling mempengaruhi. Ya atau ya? Ya atau ya? Oke, mari kita lanjutkan. Lanjut? Siapa yang betul-betul, Bapak Ibu mohon maaf, ya kita memilih teman dekat. Semua berteman, gitu saja. Semua berteman. Teman dekat yang Anda alokasikan, bertemanlah dengan orang-orang yang Anda ingin menjadi. Loh, kok mereka mau? Karena kita punya manfaat untuk mereka. Kayak saya, kenapa Pak Teguh senang sekali ketemu saya? Loh, Pak Teguh kalau ke Surabaya pasti harus ngajak makan saya. Saya kalau ke Jakarta nih, harus diluangkan. Ketemu sekali aja, entah 1 jam, 2 jam. Dia senang ngobrol dengan saya. Dan teman-teman, wah LC Trulight, nitric oxide. Wah, jadi tidur tidak kenceng-kenceng, bangun burungnya dedet. Pemenang Nobel tahun 98. Itu keren-keren dong. Karena saya meluangkan waktu untuk terus belajar. Meluangkan waktu untuk terus? Jos? Ini ada yang nyatet gitu. LC Trulight, apa? Taurin. Apa itu? Satu unsur yang paling membuat orang lebih panjang umur. Vitamin atau suplemen yang membuat orang taurin. Bukan minuman yang
Kreatideknya ada taurinnya, ada niasinnya. Enggak, kalau taurin itself dia sendiri. Cari penelitian tentang taurin. Cari penelitian tentang nitric oxide, NO. Ada cari YouTube Bapak Ibu. L-citrulline, lebih bagus dari L-argin. Buat you fit. Kreatin, very important Bapak Ibu. TMG, saya bisa ngomong banyak. Tanya dong, why? Why? Luangkan waktu untuk belajar, luangkan waktu untuk belajar. Sikap kiri sekarang bilang, penting why? Bapak Ibu kalau disuruh nyikut, tolong disikut semua. Oke, tolong tangan kanan kiri beri semua. Hui. Yang tidak berani gini berarti keteknya bau. Ayo semuanya gini, hui. Tolong disikut bahunya, jangan dadanya, oke? Apalagi susunya, ayo ha. Ayo sikut kiri kanan bilang, ayo semangat, hui. Ayo naik keras katakan ya. Wow. Berteman Bapak Ibu dengan orang-orang yang Anda ingin jadi. Sekali lagi, orang-orang yang sukses tidak 100% dia orang benar. Dia tetap orang kaya punya kelemahan. Jangan ikutin kelemahannya, dugemnya jangan ikutin. Apanya ikutin yang positif-positif aja. Siap? Siap. Siap? Oke, ini teman. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau Anda belajar investasi, cari yang sungguh-sungguh investasi, bukan trading. Bukan apa? Trading. Siapa di sini yang juga investasi saham? Angkat tangan. Oh, saham. Pak, siapa namanya? Kok 7-7-nya gitu kamu? Saham, tolong dikasih mic. Gini Bapak Ibu. Seperti apa? Yang fundamentalnya bagus kan? Nice, fundamental itu apanya yang bagus? Secara teknikal dan fundamental perusahaan itu. Oh, double. Sekarang fundamental plus technical. Beda loh itu ya. Oke. Anda tadi bilang fundamental, I'm already happy. Oke, tapi silakan. Kalau fundamental apa yang Anda lihat? Price earning ratio, terus? Book value, terus? return of equity, banyak sih Pak. Terus PEG? Free cash flow, PRI juga. PEG bisa jelasin PEG apa? Price to growth. Apa jadi, itu? Price dibagi sama kenaikan dari harga saham itu tersebut. Angka berapa bagus, angka berapa jelek? Ini ujian S2 investasi saham, tahu nggak? Jadi yang bagus itu biasa di bawah 1 Pak. Nice, very good. Nah, terus hitungnya gimana? Contohnya, misalnya PEG, price earning ratio-nya berapa? Mohon maaf kalau yang nggak paham. You must learn. Kalau Anda nggak belajar ini Bapak Ibu, Anda bagaimana investasi sebuah saham? Anda ikut-ikutan tok. Kalau Anda ikut-ikutan, Anda masuk yang keempat. Anda spekulasi. Kata si A bagus, ikutin saya. Pret, apa? PEG hitungnya contohnya. Jadi pertama di price-nya dicari earning per share-nya dulu Pak. Oke, price earning ratio-nya. Misalnya, price earning ratio-nya berapa? Taruh misalkan 30 kali, 20 kali, 10 kali? Ya bisa Pak. Terus habis itu dibagi sama growth-nya Pak. Growth-nya misalkan sekitar 20%, 30%. Nanti dapatnya. Very nice. Bapak Ibu sebuah saham, wah misalnya price earning ratio 40, maksudnya apa? 40 tahun kemudian duit Anda baru balik. Bagus atau jelek? Jelek, tapi kalau Anda PEG, growth-nya 1 tahun 40%? Berarti 1, betul? Karena 40 kali dibagi 40. Pak Kenneth, sini. Banyak investasi, gak usah kerja Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kenneth Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kasih suara kamarnya. Daftar sekolah masuk kelas 1 SD di Singapura itu terkenal ada namanya EM1, EM2, EM3. Sebenarnya di tes English Math-nya disuruh nyebut 1, 2, 3, 4, 5, gak bisa ABC, tidak bisa. Turun EM2. Dia suruh Mandarin, tidak bisa juga EM3. Dan kalau EM3, dia tidak bisa jadi apa-apa. Maksudnya dia susah jadi manajemen, dia hanya technical. Tapi apakah EM3 tidak bisa kaya? Bisa. Dia buka warung bakso bisa kaya raya. Kalau Bapak nonton Netflix, I'm Not Stupid. So beautiful, Bapak. It's a very beautiful movie. Jadi itu, kamu jangan deket-deket dia. Ini Bapak itu tukang bakso, tapi punya 250 cabang. Kaya raya, rumahnya gede banget. Anaknya kan anaknya tahu, sudah kamu sekolah nggak usah ranking 1, nggak apa-apa, yang penting lulus saja. Terus mamanya yang satu dari Shanghai, anaknya sekolahkan di sini, harus juara 1, harus juara 1. Juara 2, gua booking Bapak Ibu. Dalam hati sendiri, gua booking semua. Sampai anaknya stres. Segala cara lakukan, segala cara. Negatif juga, nyabot hasil lawannya. Nah ternyata Bapak Ibu,
Jangan dekat-dekat sama itu anak tukang bakso itu, nanti kamu bakal jadi tukang bakso. Satu hari anak tukang baksonya ulang tahun, rumahnya gede, ada kolam renangnya Bapak Ibu. Wah, lebih gede dari rumah kita di ini. Wah, aku pulang sehari udah jualan bakso. That's true Bapak Ibu. We not learning what really important in life. Banyak orang MBA dari luar negeri pulang buka nasi goceng, ada? That's true Bapak Ibu. Kenapa tidak dari awal belajar jualan, belajar mengelola perusahaan, mengelola restoran? Tapi hati-hati Bapak Ibu, tadi kalau Anda tidak paham bahasanya, saya lagi tidak apa? Bagaimana Anda bisa sukses di bidang itu? Personal ratio tidak paham, PEG tidak mudeng, jelasin tidak bisa. Ikut-ikutan aja, kalau personal ratio-nya 1 pasti bagus, ikutin saya lakukannya apa? Di bawah, personal ratio di bawah 10 bagus, apa yang pasti bagus? Personal ratio di bawah 10, personal ratio 7 bagus nggak? Nah, tergantung. Price book value-nya di bawah setengah, bagus nggak? Secara angka bagus, tunggu saya lakonnya apa? Price book value itu nilai bukunya dibanding dengan nilai sahamnya itu lebih murah. Jadi kadang beli perusahaannya dengan nilai sahamnya nggak bisa. Nah ini Bapak Ibu tergantung, misalnya tambang batu bara sekarang bagus tapi di naik 20 tahun dianggap tidak bagus. Dan orang hitung tambang batu bara valuasinya segini. Sebenarnya sama, misalnya Sinarmas atau Intiland. Dinilai dari total tanahnya sekian ribu hektar. Nah kalau penjualannya berapa banyak? Penjualannya berapa banyak? Saya punya, ini kapasitas 200 juta ton. Divaluasi dari 200 juta ton di harga batu bara hari ini. Wah kekayaan saya jangan tanya bertriliun-triliun tidak karu-karuan. Tapi 1 bulan cuma 10 ton produksinya. Kenapa? Penting kerjasama dengan Jepang, kerjasama dengan ini, dengan apa? Jualannya supaya lebih cepat. Jos? Konsep Jos? Kalau jualannya nggak cepat Bapak Ibu, omsetnya nggak cepat, nilai perusahaannya, price book value setengah, saya lakonnya apa? Price book value itu harga bukunya, asetnya total, sekarang harga saham kok dijual cuma berarti murah banget di bawah 1. Tergantung, masih tergantung pada candelan. Tapi balik lagi Bapak Ibu, kalau Anda beli saham ikut-ikutan, reksadana, saya akan terang-terangan kepada Anda supaya Anda dapat pencerahan. Siap? Siap? Saya Bapak Ibu reksadana termasuk paling tidak suka. Tanya dong, why? Menurut saya reksadana ngerampok Anda Bapak Ibu lebih dari robot forex. Robot forex bledos Bapak Ibu, dor, betul? Kalau ini tidak bledos-bledos, Anda dikerikiti tidak karu-karuan. Reksadana Bapak Ibu, Anda tanya sekuritas manapun, I am so sorry kalau ada Sinarmas sekuritas. Tapi saya ngomong dari hati saya, boleh? Boleh. Mending beli Sinarmas lain, beli propertinya. Anda beli reksadana, langsung di depan dipotong, ya atau ya? 0,25 kalau Anda jago nego, sampai 5% dipotong, Anda taruh 1 M hilang 50 juta. Setiap tahun Anda untung mau rugi dipotong 2%. 1 M Anda untung 40 juta, 20 juta 16. Kalau Anda rugi tinggal 500 juta, tetap dipotong 2%. Edan atau enggak? Dan yang lebih edan lagi, mohon maaf, para fund manager di dalam sekuritas, reksadana itu dia bisa jual dan beli. Dan dia untung kalau dia jual beli. Dia tidak untung kalau Anda untung. Apakah kalau Anda untung, dia untung? Tidak ada hubungannya. Kalau dia jual beli, dia untung. Makanya fund manager ditarget itu jual beli terus. Di dalam dikasih jual beli, jual beli, jual beli. Asem atau asem banget? Kalau saya salah terima tabayun Bapak Ibu. Tapi berkali-kali saya sama sekuritas, Unimed top-top sampai ketemu presiden direkturnya, saya ngomong gini, tidak bisa ngomong terus mereka. Lu mestinya kan terkait dong, kalau sukses, sekali lagi, kalau saya labanya tinggi, kalau saya taruhkan reksadana kamu kumpulan sahamnya. Terus kemudian sahamnya harganya naik, kamu dapat komisi lebih besar. I am happy, you happy, everybody happy, betul? Tapi kalau rugi tetap harus bayar. Pilihanmu yang goblok ini membuat saya rugi, kamu tetap untung. Kalau secara Islam sudah tak boleh Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Tapi kita butuh duit untuk bayar fund manager. Loh bayar kalau dia menghasilkan, betul nggak? Kalau tidak menghasilkan, hati-hati Bapak Ibu.
Daripada reksadana, kamu sekarang sudah bisa buka. Kamu suka sahamnya apa, portfolionya berapa, belilah. Siap? Kamu jawab, siap? Ikut saya, pengen tahu emas dan perak. Berkali-kali saya bilang Bapak Ibu, emas kalau naik tinggi akan koreksi, tapi in the long term akan tetap naik. Apalagi hari ini Bapak Ibu, why Tong Sewaringin beli emas, beli perak, beli properti? Tanya dong, why? Tanya dong, why? Karena belajar dari sejarah. Belajar dari apa? Pak Diki ada gambarnya Pak Diki? Yang grafik 20 tahun, grafik sekian tahun. Mas tuh mau naik turun, akhirnya naik. Mau nonton investasi perak saya? Saya ditelepon Bapak Ibu. Nah, saya pastikan bukan trading. Saya satu hari ditelepon dari fund manager gini, Pak Tung, dari 1000 orang yang trading di sini yang untung cuma Pak Tung. Saya ada trading. Apa? Saya nggak pernah jual, I buy along the way. Salah loh, saya investing. Saya pakai namanya aset alokasi. Pakai namanya apa? Terima duit sisihkan, saya terus beli terus. Aset alokasi itu kalau dari sumbernya 3. Dari sumbernya apa? 3. Satu dari aktif income, satu dari aktif. Saya kerja, saya sisihkan. Saya kerja, saya sisihkan Bapak Ibu. Ini yang jadi 16. Nih, saya dari dulu sudah ngomong. Nih lihat ya perak saya, mari kita lihat. Dari 2020 waktu pandemi saya sudah ngomong, waktu saya share sama orang tak buka wis. Tak bu. Nah, mari layar Bapak Ibu, misalnya ini 17 naik, 27, 2020 terus Pak Diki, terus sampai saya tidak boleh beli, sampai saya tidak boleh beli. Tanya dong, why? Saya ditanyain, Pak Tung kapan kamu jual? Nanti 49, dia langsung mati aku, jadi berapa? Banyak. Bapak Ibu, terus 23 4 Oktober ini, oh yang terbaru Pak Diki dengan harga 34. Oh jangan tanya Bu, sampai tidak boleh beli, tidak boleh? Karena dia tahu strategi saya tidak pernah jual loh. Saya buy all the way long kok. Bapak Ibu, kalau emas saya beli juga Bapak Ibu, ini namanya aset alokasi. Namanya aset. Saya punya income sekian, saya sisihkan. Sebenarnya saya sisihkan, saya gulungkan Bapak Ibu. Saya punya laundry Bapak Ibu 231 cabang. Berapa cabang? 231. Urusin duit 10 emunan Bapak Ibu. Itu saya bilang nak apa? Enak tenan apa? Laundry 231 nggak main-main loh. Dan semuanya profit, semuanya. Ini Bapak Ibu, saya gini. Emas Bapak Ibu, tahun 2007 saya punya income, saya sisihkan, bisa beli emas. 1 kilo Bapak Ibu 191 juta Bapak Ibu. Belinya kiloan itu ya. 2007 saya udah belinya kilo. Bapak Ibu, 2006 saya pensiun, nggak usah kerja, setiap bulan 1 Mercedes Benz. Jos? Makanya beli di Sinarmas Land Ice itu pada waktu itu sekilo emas setiap bulan. Sekarang sudah setengah kilo. Keren Bu ya. Dulu saya nyicil di Sinarmas 48, nyicilnya pakai pasif income, pakai pasif. Saya tetap beli emas Bapak Ibu. Turun Bapak Ibu, turun beli lagi, kejar turun. Bapak Ibu kalau Anda alokasi turun Anda happy. Tanya dong, kok bisa? Lu emasnya turun Anda alokasi misalnya 100 juta. Emasnya turun dan gram-gramanya dapat lebih banyak, ya toh ya? Kalau emasnya naik happy juga, ikut saya apa? Happy ya. Karena portfolio Anda, total emas Anda harganya naik, ya atau ya? Ya atau ya? Ini Bapak Ibu. Nah, saya akan tell you along the way Bapak Ibu. 2009 355. Hari ini berapa? 1,5 M. Jangan tanya Bapak Ibu. Ikut saya Lah Pak Tung nanti bangun hotel Hilton itu utang, belas. Utang saya pribadi 0. Saya bangun hotel, beli hotel, tidak pakai utang. Kalau beli dari Sinarmas, utang ke Sinarmas, nyicil. Bayarnya pakai pasif income, keren? Saya belikan properti bukan saya, ternak duit saya. Ikut saya. Yuk lanjut Pak Diki. Ini emas Bapak Ibu secara per gram. Lihat,
mau naik turun, tetap naik. Ya toh ya? Ya. Emas, perak, properti cuma kalimatnya gini, tahan mana atau mana tahan? Kalau Anda mana tahan, terpaksa dijual, you die. Anda beli emas pakai margin, pakai apa? 1 banding 3.000, duit Anda $1.000 bisa beli $3 juta, cepet mati nih. Cepet apa? Turun sedikit Anda habis. Saya forex gak pernah seneng, karena forex bagi saya adalah bukan hanya spekulasi. Kalau Anda jual beli forex, dengerin saya baik-baik. Anda terus, wah ini beli forex, apalagi robot forex. Forex Bapak Ibu, itu Bapak Ibu somebody win, somebody lose. Dan Anda akan always lose. Karena kalau Anda beli forex, beli kemana? Bandar. Bandar boleh menentukan harga sendiri, beda dengan saham. Kalau Anda saham, STP, straight through process. Saham beli yang sama yang jual. Kalau Anda beli forex, beli US dollar, bandar menelan Anda. Anda menang, bandarnya kalah. Bandar boleh menentukan harga, bandar bisa menghentikan Anda. Kira-kira Anda bisa menang nggak sama bandar? Never, Bapak Ibu. Forex dah jauhin, Bapak Ibu. Ada yang ngajarin gini loh untuk, oke mari kita lihat 5 tahun lagi ketemu saya ngomong, ya masih untung atau sudah tidak ada. Untung-untung penuh des. Problemnya orang itu untung. Sama orang nyolong itu, nyolong sedikit dapat untung, kecanduan, betul nggak? Nyolongnya lebih gede, akhirnya jadi ketua DPR, jelas? Malah yang untung gitu ya. Masih hafal juga nih, orang kuno semua gitu. Tapi kan sudah lupa. Cari sungguh-sungguh investasi, bukan trading Bapak Ibu. Ke saham, belajar ilmunya dulu. Oh ini baca buku dulu, baca tentang keuangannya. Kalau untungnya dari mana? Bank D, tahun 2006 coba laporan keuangannya. Untung 1 triliun, saya bilang mana bisa. Operasional rugi 2 triliun, ke untung 1 triliun. Oh ternyata jualan aset 3 triliun. Untungnya bukan dari operasional. Learn Bapak Ibu, learn. Investasi leher ke atas dulu, baru ada investasi baru ini. Terus kemudian berikutnya Bapak Ibu, cari yang sungguh-sungguh investasi, bukan spekulasi. Spekulasi boleh nggak? Kalau Bitcoin Bapak Ibu, bagi saya cenderung spekulasi. Boleh nggak? Maksimum 10% dari aset. Kalau Anda mau aset alokasi dari penghasilan, nomor 1 Bapak Ibu dari yang namanya aset alokasi dari income. Punya income sisihkan. Yuk, ikut saya. Punya income? Sisihkan. Punya income? Sisihkan. Punya income? Sisihkan. Gulungkan. Apa? Gulungkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Anda dari portfolio income Anda, total duit Anda berapa? Sekian masuk emas, sebagian masuk perak, sebagian masuk properti. Why saya mulai masuk properti Bapak Ibu? Bagi saya inflasi will very very fast. Sejarah berulang Bapak Ibu. Amerika tahun 2007-2008 mencetak uang 1 triliun US dollar. Uangnya nyebar ke seluruh dunia Bapak Ibu, terjadilah inflasi seluruh dunia. Emas ganti harga, properti ganti harga. Lah hari ini nyetak 8 triliun Bapak Ibu. Oh, mau nggak mau akan terjadi inflasi. Properti is bagi saya one of my safety haven. Bukan di Amerika, bukan di Tiongkok, di Indonesia. Ikut saya, di Indonesia Bapak Ibu. Saya tidak ngomong Tiongkok, tidak ngomong Amerika, saya ngomong Indonesia. Jadi saya switch banyak uang saya tunai masuk ke properti. Why? Bagi saya ganti harga. Termasuk emas, emas sudah terbukti, perak sudah mulai terbukti. Property now is the best time ever. Why? So many orang jual properti dengan harga miring. Ya atau ya? Di bank-bank agunan yang diambil alih, AIDA agunan yang diambil alih, yang dilelang, Bapak Ibu. Saya kemarin baru dapat, ya sebenarnya tidak mau saya jual, tapi saya jual. Dapat dilelang sama BCA, bisa tidak bisa, akhirnya diambil dialih sama bisa 3,4 M. Terus saya beli 3,4 M. 3 bulan kemudian saya renovasi, saya jual 6,4 M. Jos? Di Solo nasib anak, katanya rezeki anak soleh, karena saya tilik mama saya terus banyak dapat properti. 600 meter dari balai kota, kira-kira strategis atau strategis banget? 2 ruko, valuasi BCA 5,6 miliar, dijual 1,1, saya dapat 1,1. Bilang dong, kok bisa? Oh iya. Karena sudah dilelang 3 kali, tidak ada yang mau beli. Karena orangnya tidak mau keluar, gugat banknya untuk supaya tidak mau keluar, Bapak Ibu ribut. Saya deketin orangnya, saya deketin orangnya. Patung guru saya. Saya kasih uang kerohiman 600 juta, 1,7 dapat properti 2 ruko dekat, totalnya 5,6 M. Enak banget. Tapi saya belajar hukumnya. Saya tulis, saya mau ikut lelang ketiga,
Karena kamu semata-mata mau menerima duit dari saya 600 juta, semata-mata. Ikutin saya, apa? Dengan ada kata-kata semata-mata ini, kalau dia enggak, saya pidanakan. Berarti bujuk rayu menipu saya. Sudah saya beri, enggak mau keluar, berarti ngerayu. Nepu, Bapak Ibu. Nah itu ada ilmunya, kuliah hukum bermanfaat. Tidak semua lawyer tahu ini. Tidak semua notaris tahu ini. Kalau saya tahu, sudah sekolah, ikutin saya. Sudah apa? Sekolah di jalanan. Sekolah di jalanan. Oke, mari kita lanjutkan. Yang kelima, Bapak Ibu, ini penting. Lakukan aset alokasi dan rebalancing. Total aset Anda sebagian di emas, sebagian gini. Kalau emasnya sudah terlalu gede, jumlah total kekayaannya dijual, belikan ke saham, sebagian belikan ke properti. Rebalancing. Aset alokasi itu gini. Siapa yang pengen tahu? Mulai dari berapapun Anda bisa jadi kaya raya. Mulai dari berapapun Anda bisa jadi kaya raya. Siapa yang mau angkat tangan saya? Kalau tangan di atas, goyang sebelahnya bilang semangat, woi. Mulai angkat tangan, ya. Terima duit, sisihkan. Terima duit? Siapa yang pengen tahu bagaimana semua orang bisa kaya? Pengemis pun bisa kaya. Siapa yang pengen tahu? Angkat-angkatkan saya. True story, Bapak Ibu, ada pengemis saya baca di majalah Intisari di tahun 80-an, Bapak Ibu. Pengemis kakinya potong, tidak punya kaki, Bapak Ibu. Perang dunia dia ngemis, Bapak Ibu, naik Mercedes Benz. Punya apartemen, siang diantar sama sopir, dikasih makanan sama sopirnya. Di follow sama wartawan, Bapak Ibu. Kamu kok bisa, ini kamu jangan-jangan terima warisan? Enggak. Saya pernah orang tua sudah meninggal dunia, pernah kakinya putus, tidak ada yang mau terima kerja, akhirnya saya ngemis. Tapi saya tahu saya ngemis ada kursus tentang saham. Saya baca, saya gini, ya, saya mulai. Terima duit saya sisihkan. Terima duit saya? Saya punya pilihan investasi. Punya apa? Pilihan investasi Anda terserah. Saya pilihannya salah satunya laundry property. Saham saya cuma sebagian kecil, very small, but I learn. Maybe next akan lebih dalam lagi. Tapi balik Bapak Ibu. Saya properti, bisnis, I'm very good one. Emas, perak, I'm very good one. Saya punya 67 perusahaan, Bapak Ibu. Salah satu perusahaannya aja 231 cabang. Laundry. Kenapa Pak Tung ngajar? This is my love. My passion, my ikigai. Mau apa? Tanya dong, apa itu ikigai? Yang Anda suka, yang Anda bagus, yang dibutuhkan orang, menghasilkan uang. Good? My ikigai. My ikigai itu suka bagus. Kalau suka bagus jadi passionate. Saya pingpong, saya suka, saya bagus Bapak Ibu. Saya lawan juara Indonesia umur gini, juara perempuan, juara 1 Indonesia, bisa menang tuh di Semarang. Sangar ya. Novita Widarahman itu juara Indonesia. Menang saya masih. Berarti I'm very good at. Betul? I'm very good at dan saya suka, tapi tidak menghasilkan uang dan tidak dibutuhkan orang banyak. Silakan Bapak Ibu. Laundry saya tidak suka Bapak Ibu, tapi I'm very good at in business laundry. Saya suka mengelola bisnisnya, saya tidak suka laundrynya. Hari ini saya laundry tidak ngerti caranya. Tapi punya 231 cabang. Jos? Dibutuhkan banyak orang dan menghasilkan uang. Scalability-nya ada. Oke, nice. Property Bapak Ibu, I love so much property. Saya suka. I'm very good at jualan properti. Tapi saya suruh ngawasin, jaga, gak iso. Saya mau, it's not my passion. Budgeting, jagain mau. Harus punya partner yang jago jagain di budgeting. Monitor pembangunannya, kualitas. Nah, kalau enggak, saya enggak punya partner yang itu, silakan. Karena I'm very good at jualan. Zaman kondisi pandemi, partner saya 45 miliar di tahun 2019. Central Group di Batam. 2020 Oktober kerjasama dengan saya. Desember, tanggal 28 Desember, pada waktu pandemi lagi puncak-puncaknya, kita launching jam 12 malam. Pernah dengar orang launching jam 12 malam online? Top Desember ini, 96 M. 2021 masih pandemi, 630 M. I'm very good in selling property. Very good. Master, one of the best. Terus berikutnya, 1,2 triliun. Agustus yang lalu, saya keluar. Tanya dong, why? Utangnya banyak, aku mau. Saya masa-masa aman. Saya masa-masa mendadak nomor 7 Bapak, tetap di bawah BSC, di bawah Ciputra, tapi nomor 7 di Indonesia. Tapi sekarang Bapak Ibu, nih, bagaimana semua orang bisa kaya? Namanya Bapak Ibu perhatikan. Mari kita baca mengeluarkan lebih sedikit. Apa? Mari kita baca ramai. Mengeluarkan lebih sedikit. Dari yang diterima. Menginvestasikan selisihnya.
Menginvestasikan ulang hasilnya untuk pertumbuhan bunga berbunga sampai kita mencapai investasi dalam satu jumlah yang masif, jumlah yang besar, sedemikian sehingga investasi yang besar ini dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai gaya hidup yang kita inginkan. Lanjut Pak Dwi. Kalau langganan Wisma, kita butuh 4 hal. Bilang semuanya, kita butuh 4 hal. 1. Sejumlah uang. 2. Waktu. 3. Pilihan investasi. 4. Sadis. Sabar dan disiplin. Kenapa orang miskin bablas miskin, menengah tidak kaya-kaya, yang kaya bablas kaya? Tentu saja ada yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya ada. Apa polanya yang membuat orang jadi kaya? Siapa yang mau belajar well style dengan lifestyle? Begitu banyaknya orang baru menuduh saya, kalau Pak Tong sadis, sabar dan disiplin. Dari dulu Pak Tong menderita dong? Enggak. Saya juga healing-healing, tapi bedanya dengan golongan milenial atau golongan Z sekarang, Gen Z, Bapak Ibu, mereka healing-healing tanpa disiplin. Mereka beli barang konsumtif tanpa target. Kalau saya enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya setelah saya disiplin, saya baru healing-healing. Saya disiplin menyisihkan sekian, itu hari tua. Ini untuk senang-senang. Saya tetap keluar negeri. Saya tetap beli yang saya suka. Saya koleksi jam macam-macam. Saya suka. Ya cukup. Boleh nggak saya beli mobil? Boleh. Dengan target. Mobil cenderung harganya turun. Kalau Anda beli Tesla, Bapak Ibu 2,2 M waktu itu 2 tahun dijual 750 juta. Anda bilang ngirit mobil listrik, ikutin saya. Pret. Apa? Pret kuadrat. Apa? Pret kuadrat. Anda menghibur di sini waktu jual sakit hati. Betul? Nih, berikutnya Bapak Ibu, nih, lifestyle. Diperhatikan. Anda punya pilihan investasi, pilihan Anda apa? Bisa nggak rumah kos-kosan 1, 2, 3, 4, 5? Bisa nggak? Laundry 1, 2, 3, 4, 5? Bisa nggak? Saham belum terus, bisa nggak? Jadi Lo Keng Hong. Tapi saya, Lo Keng Hong ngajarin nggak sih? Ilmunya dia diajarkan nggak? Saya belum dapat ilmunya dia. Dia cuma bilang, kalau orang bisa kaya, ngapain ngajar orang? Pak Hermanto Tanoko orang nomor 2 paling kaya di Indonesia ngajar orang. Kenapa ketularan Tok Desember ini? Partner saya. Pak Tok kenapa sih ngajar? Kalau saya mengubah satu orang, mengubah satu keluarga hidupnya berubah. Saya mengubah ratusan orang, ribuan orang, puluhan ribu orang, satu negara berubah. Betul? The more I share juga the more I remember. Indahnya ngajar itu I remember. Betul, saya sekarang sangat mengurangi. Ini kalau tidak sinar mas, saya tidak datang. Oke, Pak Buganto ikut seluruh seminar saya. Tanya Pak Buganto, lulus jebret sebelum ngelola presiden, sebelum ngelola sinar, ikut seminar saya, duduk paling depan kerja, semua seminar ikut. Pak Buganto, dahsyat. Begitu dia menjadi CEO-nya Sinar Mas untuk yang finance untuk apa? Kumpulkan semua, top seperti ini, gebukin semua. Loh, dahsyat tenan. Tapi menurut saya orang selevel dia begitu rendah hati untuk belajar. That is investasi yang terbaik. Jadilah Mr. Fu hari ini. So humble and so mau belajar Bapak Ibu. Orang miskin Bapak Ibu terima duit sibuk ke pengeluaran. Nggak punya aset, habis apa? Oke lanjut. Orang menengah Bapak Ibu terima duit sebagian pengeluaran, sebagian masuk kewajiban dianggap aset. Nyicil mobil mewah, tas mewah, jam tangan mewah, HP terbaru. Harganya naik atau turun? Turun. Secara umum turun Bapak Ibu. Kenapa yang kaya semakin kaya? Bapak Ibu, tahun ini saya beli 3 mobil BYD untuk anak saya karena kerjanya di tempat Sudirman sana terpaksa untuk genap ganjil supaya enggak gitu ya. Terus beli Lexus, ini saya bawa Lexusnya LM gitu ya. Terus nanti sebentar lagi ini November datang ini Ferrari F296. Lalu saya punya Lamborghini, saya punya Porsche, saya punya Rolls Royce Bapak Ibu. Tapi semua saya beli pakai passive income. Pakai apa? Passive income. Beda atau beda banget? Beda. Perhatikan Bapak Ibu, layar, ruang layar. Ini
Orang kaya pendapatan pengeluaran masuk ke aset. Asetnya beda dengan aset yang dianggap di bank. Deposito, saham, bisnis, kos-kosan. Lanjut. Kenapa orang kaya semakin kaya? Logikanya gini loh Bapak Ibu. Kita sabar. Ini saya apa? Sabar. Pendapatan tetap ada, pengeluaran tetap nggak bisa tidak. Berikutnya masuk ke kosan, masuk deposito, masuk saham, masuk ke bisnis yang jalan tanpa Anda. Masuk apa? Kos-kosan, deposito, saham menghasilkan cash flow, pendapatan kedua. Pendapatan kedua menghasilkan aset kedua. Aset kedua menghasilkan pendapatan ketiga. Pendapatan ketiga menghasilkan aset ketiga. Aset ketiga pendapatan keempat, aset keempat, aset keempat. Pendapatan kelima, pendapatan kelima, aset kelima. Kenapa yang kaya makin kaya? Ini Bapak Ibu. Mereka tidak sibuk giling-giling dulu Bapak Ibu. Mereka setelah disiplin ada duit yang khusus untuk giling-giling, jadi tetap giling-giling. Tetap apa? Bapak Ibu kalau pengen tahu duit Anda jadi berapa, tolong layar Pak Diki. Saya nggak bisa tinggal. Tapi saya berikan tahu Bapak Ibu. Saya punya program ini sejak tahun 97. Tahun berapa? 97. Saya beli buku harganya 200.000 waktu itu, gaji 1.350.000 bisa. Wow, bisa jadi banyak ya. Ternyata hasilnya jauh lebih banyak dari yang bisa Anda kira. Ini hanya sekedar teori. Nih, misalnya umur berapa Anda sekarang? Yuk, ada yang mau dimasukkan angkanya di sini? Yuk, yang masih umur 20-an, 20-an apa? Ada? Enggak ada, wes. 30 kabeh. Berapa? Ya, umur berapa Pak? 31. Oke, umur 31. Enggak apa-apa. Anggap ya 20 tahun. Bapak Ibu, duit Anda meledak 15 tahun, 10 tahun itu enggak begitu terasa. Setelah 15 begini, setelah 20 mendadak melejit luar biasa Bapak Ibu. The last 5 years saya berlipat-lipat tak karu-karuan Bapak Ibu. Harta saya. It's so amazing. Makanya beli ice saja pakai Pacifica. Beli ice pakai Ini selesai saya bangun Hilton pakai Pacifica. Jos? Dah siap? Mari kita lihat 31, 20 tahun. Misalnya hasil usaha Anda 14 tahun, 14%. Mana ada Pak deposito 14? Bukan deposito. Saya laundry, average-nya 33%. Minimal 24%. Pak, saya nggak bisa, minimal modalnya banyak, 10 orang urunan. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Bisa? Bisa. Perhatikan Bapak Ibu, misalnya 14% ini sudah separuh dari yang average. Berikutnya Bapak Ibu, pajak misalnya dianggap 0, ini sudah laundry lagi. Begitu punya 2 laundry, 1 tahun berikutnya jadi 3 laundry dong. Karena masing-masing dapat 250 tambah 250 kan 500 bisa buka 1 laundry lagi. Perhatikan, 8 bulan kemudian 4 laundry, 6 bulan kemudian 5 laundry, 4,8 6 laundry, 4 bulan kemudian 7 laundry. Setelah 8 tahun 21 laundry. Punya aset 10,5 M, punya pasif income 5,25 M. Itu saya aham. Bapak Ibu, ini 21 laundry, saya 231 laundry. Dahsyat? Bapak Ibu buka laundry sendiri bisa nggak? Bisa, tapi kemungkinan berhasilnya jauh lebih sedikit. Betul nggak? Betul? Anda tidak punya pengalaman untuk kontrol itu. Lanjut Pak Diki. Ini inspirasi, gambar Pak Diki. Orang kaya dan orang miskin. Orang kaya yang gambar, terima duit, sibuk beli jam, giling-giling pergi ke Paris, beli moge, ya toh ya? Orang yang tampak kaya, kepengen tampak. Orang yang kaya sungguhan Bapak Ibu enggak, masuk kos-kosan dulu, masuk ke saham, masuk ke mana Bapak Ibu yang gambar. Sedemikian sehingga kita bisa jauh lebih jadi lebih kaya di kemudian hari. Siap? Siapa yang mulai terinspirasi yang akan katakan saya? Two more story, satu story tentang Ibu Susi. Saya ngajar begini, ada Pak Tok, saya mau kasih testimoni. Dia keluar. Saya umur 65. Ilmunya Pak Tok sudah saya jalankan, saya saksi hidup. Suami saya hanya kerja sebagai karyawan PJKA di Semarang. Gajinya waktu tahun 70-an itu 12.000. Seperti kata Pak Tok, terima, sisihkan. Ikut saya, terima, bukan tunggu sisanya, tidak akan pernah sisa. Ya atau ya? Saya sisihkan 1.200. 1 tahun saya buat kamar kos. Di tahun 76 bumi gonjang-ganjing, gaji suami saya naik Pak Tok, jadi 18.000. Saya punya 1 kamar kos, tetap saya sisihkan 2.000. Dari kosnya dapat 800 rupiah, 2.800 setiap bulan. 2 kamar kos lebih cepat, persis seperti yang kata Pak Tok. 3 kamar kos lebih cepat, 5 kamar kos jauh lebih cepat. Tapi setelah 5 kamar kos Pak Tok, tak cukup rumah saya. Saya nabung Pak Tok 5 tahun full untuk beli tanah.
Tetap gak bisa bangun Pak Tung. Saya nabung lagi 5 tahun lagi Pak, baru bisa bangun. Langsung 10 kamar kos. Sudah ada siap pengembangannya. Setelah saya punya 20 kamar kos Pak Tung, saya ambil 2 kamar kos untuk meningkatkan gaya hidup. Tadinya makan jagung bayam saja, sekarang ayam telur juga. Saya tanya, Bu, apakah nggak pernah anaknya sakit? Ya pernah, tapi kalau anaknya sakit ya mengurangi, tapi saya tetap terus sabar dan disiplin seperti yang diajarkan Pak Tung. Waktu saya pensiun umur 56, suami saya pegawai negeri PJKH, uang pensiunnya cuma 1 juta sekian. Saya punya passive income 80 sekian juta. Hari ini 10 tahun berikutnya saya punya 156 kamar kos di Semarang, dekat Undip sana. Ada yang pernah kuliah di Undip? Daerah apa namanya? Namanya kos-kos, ya? Tembalang, cari Tembalang. Saya punya 5 rumah kos, 156 kamar, namanya Rotterdam. Namanya apa? Silakan cari, Bapak true story. Saya passive income sekarang 1 bulannya 150 juta. Enak atau enak dong? Anda makin umur, mau makin enak, mau makin sengsara, terserah. Anda mau tampak kaya sekarang atau kaya sungguhan? Siapa yang mau kaya sungguhan? Anda katakan saya. Saya doakan Anda kaya raya. Amin. Saya lanjutkan dengan flash. Ini Bapak Ibu. Mental orang miskin sebelumnya, saya flash dengan cepat dulu. Mental orang miskin Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, dapat duit langsung, wah hilang-hilang, beli ini jam, ini oke. Kalau orang kaya Bapak Ibu, nih Bapak Ibu, properti Bapak Ibu, bisnis, saham, ternak uang dulu Bapak Ibu. Ini lampu saya Bapak Ibu, limited edition di Indonesia, cuma ada sedikit, ini edisi ulang tahun 50 Bapak Ibu. Terus kemudian, ya ada beli mas silakan. Belakang Rolls Royce Bapak Ibu, Ferrari nanti sebentar datang. Boleh? Boleh. Siap? Siap. Dahsyat? Dahsyat. Oke, lanjut Pak Diki. Tentang sekarang begini Bapak Ibu, kurang sedikit. Saya selesaikan. Yuk lanjut. Oke. Jadi tadi kita sudah ada 4 Bapak Ibu cari bukan spekulasi. Ke yang kelima aset alokasi. Aset lanjut, terima duit sisihkan. Terima duit? Terima duit sisihkan. Ini untuk ini itu. Lanjut Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, berikutnya ini. Nih. Lakukan aset alokasi riba. Berikutnya, sabar dan disiplin. Investasi yang menghasilkan cash flow. Menghasilkan apa? Capital gain dan cash flow. Capital gain dan cash flow. Bapak Ibu, mobil mewah pertama kali Pak Tung yang dibeli mana? Bukan Lambo, bukan Ferrari, Rolls Royce. Tanya dong, why? Karena saya bisa sewakan Bapak Ibu. Kemarin disewa Istana Negara Raja mana Pak Diki? Raja Maroko mana? Sewa 1 minggu, 7 hari, 350 juta. Enak atau enak banget? Jadi saya di sini mereka kerja untuk saya, jos. Kemarin untuk perkawinan Bapak Ibu 1 hari 50 juta. Enak enggak? Bisa aham? Kalau Lambo, kalau Ferrari ya mumpung masih muda masih bisa ndelosor. Nanti kalau udah umur 70 kan reso mlebu Bapak Ibu. Dulu waktu saya reuni SMP Bapak Ibu, teman saya nanya, "Kamu apa? Oh, saya pimpinan bank BCA." Wah, mobilmu apa? Pertanyaan kedua itu. Jabatanmu apa, mobilmu apa? Oh, Kijang. Oh, kalau aku BMW. Saya dalam hati saya tidak nanya. Betul kan? Tapi dia pengumuman karena kepengen merasa menang. Ya toh ya? Saya tidak merasa kalah. Banyak orang begitu Bapak Ibu ketika, wih ini gini, oh ternyata, oh rumahnya kecil apa? So what? Ikutin saya, apa? So what? 2004 Bapak Ibu, wow 20 tahun yang lalu. Saya pindah di Pondok Indah, Bukit Golok sudah bisa. Beli Mercy jangan, ya Mercy S-Class tunai jebret bisa. Tapi saya mending punya 30 ruko. Punya berapa? Saya sewa-sewakan, boleh nggak? Boleh. Still young. Nah tapi kenapa Pak Tung sekarang beli gini? Saya sudah 57 woy. Saya punya target umur 17 sampai 27 masa-masa belajar. Tidak hitungan, sampai hari ini masih belajar. Tapi tidak hitungan gaji berapa masa bodoh, pokoknya saya terus 27 sampai 35 belajar memimpin, ikut organisasi belajar memimpin. 35-45 saya ambil risiko. Bapak Ibu tahu nggak? Hari ini sudah ada 40 perusahaan yang saya tutup, saya geledakin, saya jual. Ada radio Smart FM saya jual juga. Saya punya tadi yang di Batam ada 2 perusahaan saya let it go Bapak Ibu. Saya punya les-lesan bahasa Mandarin Bapak Ibu. Saya punya fitness center bareng dengan Adira Bapak Ibu. Saya pernah punya apotek Bapak Ibu. Saya pernah punya BPR Bapak Ibu. Saya pernah punya pabrik mocin Bapak Ibu. Saya pernah punya tiang pancang Bapak Ibu. Saya punya diploma banyak-banyaknya perusahaan. I can tell you. Masa-masa ambil risiko, rodok gila. Kenapa? Masih muda untuk menikmati, kalau sudah berhasil, masih muda
masih cukup muda untuk mengulangi kalau belum berhasil. 35, 45. 45 sampai 55 saya masa-masa jual diri. Jual diri itu yang menguntungkan saya ulangi, yang menguntungkan saya ulangi, langsung panen 80%. 55 ke atas saya masuk aman dan menikmati, jangan diributi. Saya ngomong sama anak saya, jangan ikut-ikutan papa. Saya kerjanya mancing Bapak Ibu. Kalau Anda nonton Instagram saya tuh di selparingin.tv, saya mancing dapat ikan gede, dapat gini di belakang rumah, dan rumah saya. Sekarang beli kanoing Bapak Ibu, pingpong, nanti malam pingpong lagi Bapak Ibu. Ngalahin pemain pon, ngalahin ini, tuwek-tuwek tapi jos gitu ya. Nah, seru aja. Terus berikutnya Bapak Ibu, mulai nulis buku lebih banyak lagi. Seminar saya kurangi separuh, total separuh Bapak Ibu. Tahun depan nggak tahu, tapi sekarang saya lagi nulis buku Business Revolution Bapak Ibu. Marketing Revolution sudah selesai, Sales Magic sudah selesai, Financial Revolution selesai, Work Less and More sudah 1, 2, 3 Bapak Ibu. Next, Negotiation Revolution, Leadership Revolution, Happiness Revolution Bapak Ibu. And so many different question revolution, pertanyaan yang mengubah hidup Anda akan berubah bumi dan langit dengan pertanyaan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, strategi investasi yang menghasilkan cash flow dan capital gain, properti. Loh Mas Pak, tidak ada cash flow-nya. Kalau Anda sophisticated, Mas Anda bisa menghasilkan cash flow. Ada ilmunya Bapak Ibu, biar Anda bisa menghasilkan cash flow. Yang ketujuh Bapak Ibu, last but not the least Bapak Ibu, bukan yang terjelek, investasi kebaikan Bapak Ibu. You cannot outgive God. You cannot outgive God. Bapak Ibu kalau tidak percaya bahwa Bapak Ibu sudah triliuner, mata Anda kanan harganya berapa? Yuk sebutin. Kenapa? Mau tak beli nih? Ayo. Oh, Ginjal Anda? Rio. Otak Anda separuh? Anda triliuner Bapak Ibu. Kebaikan itu luar biasa Bapak Ibu. The more you give, the more you accept. Termasuk ilmu ini Bapak Ibu, saya tidak pernah sungkan untuk memberikan Bapak Ibu. Siapa yang mau Bapak Ibu, saya kirimin artikel, video yang bermanfaat untuk Anda Bapak Ibu, yang mencerahkan bukan hanya untuk keuangan doang, tapi kehidupan Anda Bapak Ibu, keluarga Anda Bapak Ibu, segala macam yang saya tahu. Saya lagi membuat mulai video-video singkat Bapak Ibu, saya kirim kepada orang yang mau. Siapa yang mau? Angkat tangan saya. Siapa yang mau dapat perhitungan bunga berbunga ini gratis Bapak Ibu? Angkatan 2 katakan saya. Anda silakan Bapak Ibu foto perhitungan investasi saya kasih, nanti artikel-artikel saya, kemudian video-video saya Pak Diki kirim kepada mereka. Kalau mereka masih mau belajar, video singkat-singkat 11 menit, tapi really bermanfaat. Sekarang Bapak Ibu, jadi silakan. Saya berkali-kali ngasih seminar gratis Bapak Ibu. 3 hari full gratis. Kalau Anda tertarik silahkan Bapak Ibu. Isi database nanti kita kasih. Sekarang lebih, ya nanti lupa terus setelah 55 ke atas sampai kapan? Ya nanti 65, 70 masuk amalnya diperbanyak. Bukan hari ini tidak amal, tapi nanti masa-masa 70 Anda mau bilang, aku mau beli Ferrari lagi. Ya mungkin masih seneng sih, tapi biasa aja sudah tidak mau ke Paris sudah 16 kali. Ya tetap seneng, tapi ya mungkin tidak seperti di awal-awal Bapak Ibu. Amalnya lebih banyak. Rencananya nanti setelah 70 tahun ke atas 50% passive income saya go to charity. Jos? Dahsyat? Siap? Oke. Siapa yang sejauh ini belajar sesuatu yang bermanfaat, angkat katakan saya. Siapa yang mau terus belajar, angkatan 2 katakan saya. Oke, mari kita berdiri semua. Yes. 1, 2, 3, go, come on. Go. Mari kita namanya. Oh. Yes. Wow. Hidup setiap hari. Hiduplah dengan kita coba sebanyak mungkin orang katakan see you at the top, 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 see you at the top. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Patung. Mas, sebelumnya kita juga mau memberikan penghargaan kepada Patung. We would like to give the plaque to Patung from our representative Desi Kesan. Hey Bapak Ibu, saya umur 57 baru nonton Sakura. I love Sakura. Sakura. Yes, Sakura. So beautiful.
So 52nd years old, I just see the Sakura. Before that one, I come to Japan very later, but no Sakura. Okay. This February or March, I went to there to see Sakura, especially for Sakura. So beautiful. Yeah. Okay, thank you. Hitung. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Thank you so much. Terima kasih.